Halo semuanya, kembali lagi di channel Dunia Militer. Pastikan dirimu sehat selalu, untuk menghadapi perang pemusnah massal di dunia yang sedang berkonflik. Bersiap untuk perang, kontrak senilai 670 juta dolar. Akhir dari sebuah era, Israel mengungkapkan senjata paling ampuh untuk mengalahkan HIMARS. AS terkejut. Perang antara Rusia dan Ukraina telah mengirimkan gelombang kejut yang bertahan lama ke seluruh dunia. Ekonomi global diingatkan dengan tajam bahwa kemungkinan perang adalah nyata. Kini, negara-negara dari setiap sudut dunia sedang membangun aliansi dan memperkuat militer mereka. Berjaga-jaga jika tetangga datang mengetuk dengan senjata senilai miliaran dolar. Bahkan Finlandia dan Swedia, dua negara yang bertahan netral selama sebagian besar abad terakhir, tidak punya pilihan selain terlibat kali ini. Finlandia baru-baru ini menjadi anggota NATO secara resmi pada tanggal 4 April, sementara Swedia terus bekerja untuk keanggotaannya. Belanda adalah negara lain yang melakukan gerakan militer strategis besar. Negara ini berusaha memperkenalkan kembali artileri roket dengan jangkauan melebihi 43 mil ke dalam angkatan bersenjatanya, sebuah kemampuan yang telah dipensiunkan oleh militer Belanda hampir 2 dekade lalu. Meningkatnya minat terhadap kemampuan ini menunjukkan bagaimana perang di Ukraina telah meyakinkan banyak pembuat kebijakan tentang pentingnya keberagaman senjata serang jarak jauh konvensional dalam peperangan abad ke-21. HIMARS M142 buatan Amerika telah berkontribusi besar terhadap penghancuran lebih dari 1.000 tank Rusia yang menyerbu Ukraina. Sebagai hasilnya, Belanda menunjukkan minat pada sistem HIMARS. Pada bulan Februari tahun 2023, pemerintah AS mengizinkan penjualan 20 peluncur HIMARS, 77 pot roket, pot rudal tambahan, dan 17 kendaraan pendukung kepada Belanda, dengan total nilai 670 juta dolar. Namun, Belanda menolaknya. Alasan keputusan ini terletak sekitar 3.000 mil jauhnya, di Israel. Israel membuat beberapa senjata paling canggih dan merupakan salah satu dari 10 eksportir senjata terbesar di dunia. Meski HIMARS Amerika yang hebat telah menunjukkan keunggulan, dalam arsenal Israel terdapat pesaing berat HIMARS yang dikenal sebagai Pulse. Alternatif ini hanya seharga 1/5 dari harga HIMARS yang mahal, namun tetap cukup mengesankan. Karena itu, Belanda memilih Pulse. Menariknya, Belanda bukan satu-satunya operator Pulse di NATO. Pada bulan Januari, Denmark memesan 8 sistem Pulse yang disertai dengan roket Acular 122 senilai 70 juta dolar. Jerman juga menunjukkan minat pada Pulse karena perusahaan Jerman, KMW, telah bermitra dengan kontraktor pertahanan Israel, Elbit. Saat ini, HIMARS tetap menjadi artileri roket paling populer dan dicari di kelasnya. Namun, apakah pembelian senjata saingan ini menjadi petunjuk berakhirnya era dominasi HIMARS? HIMARS, simbol teknologi Amerika. HIMARS, High Mobility Artillery Rocket System, adalah peluncur roket ganda ringan buatan Amerika seharga 5,6 juta dolar, dikembangkan pada akhir 1990-an. HIMARS dirancang untuk menyerang, menetralkan, menekan, dan menghancurkan target dengan presisi tidak langsung. Dalam Perang Ukraina, HIMARS menjadi ujian kekuatan senjata Barat melawan musuh besar seperti Rusia. HIMARS menawarkan dua konfigurasi serangan utama. 1. 6 roket GMLRS 227 mm, dengan jangkauan serangan 57 mil. 2. 1 rudal ATACMS 610 mm, dengan daya ledak tinggi dan jangkauan hingga 190 mil. Meskipun rudal ATACMS memberikan jangkauan jauh ke wilayah Rusia, AS tidak memberikan kemampuan ini kepada Ukraina untuk mencegah eskalasi konflik. Sebaliknya, AS memasok HIMARS dengan konfigurasi roket GMLRS yang cukup untuk melindungi wilayah Ukraina. Keunggulan HIMARS terletak pada presisi tinggi yang didukung sistem GPS, kecepatan, dan mobilitasnya yang memungkinkan taktik, tembak dan lari. Pulse, saingan dari Israel. Pulse adalah sistem artileri roket buatan Israel yang menjadi alternatif menarik bagi HIMARS. Keunggulan Pulse meliputi fleksibilitas pemasangan pada berbagai kendaraan, biaya lebih rendah, serta berbagai opsi amunisi, termasuk roket 122 mm, jarak 25 mil. Roket Acular 122 mm, jarak 22 mil dengan akurasi tinggi.
Roket 160 mm dan acular 160 mm, jarak hingga 28 mil. Roket ekstra 306 mm, jarak hingga 93 mil. Rudal balistik Predator Hawk, jarak 186 mil, dengan hulu ledak seberat 308 pon. Pulse juga memiliki kemampuan meluncurkan rudal jelajah Delilah, meskipun belum tersedia untuk ekspor. Persaingan ketat. Meski HIMARS unggul dalam presisi dan daya ledak, Pulse menawarkan lebih banyak pilihan roket dengan biaya lebih rendah. Pemilihan antara HIMARS dan Pulse kini bergantung pada prioritas strategis setiap negara. HIMARS, pilar keunggulan Amerika. HIMARS telah lama menjadi simbol kekuatan militer Amerika. Dengan kemampuan meluncurkan serangan presisi pada jarak jauh, sistem ini telah membuktikan keefektifannya di medan perang. Di Ukraina, HIMARS menjadi senjata andalan untuk menghancurkan target strategis Rusia. Sistem ini dirancang dengan mobilitas tinggi, memungkinkan pasukan untuk melakukan serangan mendadak lalu berpindah lokasi dengan cepat sebelum terdeteksi. Namun, keunggulan ini datang dengan harga yang mahal. Biaya HIMARS dan amunisinya menjadi beban besar bagi negara-negara yang ingin meningkatkan kapasitas militer mereka. Inilah celah yang dimanfaatkan oleh Israel dengan Pulse. Pulse, pendatang baru yang menantang. Israel, dengan reputasinya sebagai inovator teknologi pertahanan, menawarkan Pulse sebagai alternatif yang lebih terjangkau namun tetap mematikan. Sistem ini dirancang dengan fleksibilitas tinggi, memungkinkan integrasi pada berbagai jenis kendaraan militer. Selain itu, pilihan amunisi yang lebih banyak memberikan keuntungan taktis yang signifikan, terutama bagi negara-negara dengan anggaran pertahanan terbatas. Pulse memberikan kemampuan kepada negara-negara seperti Belanda dan Denmark untuk memiliki sistem artileri roket modern tanpa harus mengeluarkan anggaran besar. Hal ini menunjukkan bahwa persaingan di sektor pertahanan bukan hanya tentang siapa yang memiliki teknologi terbaik, tetapi juga siapa yang bisa memberikan solusi yang paling efisien. Dinamika geopolitik. Keputusan negara-negara seperti Belanda dan Denmark untuk memilih Pulse menunjukkan perubahan dalam aliansi militer. Di satu sisi, Amerika tetap menjadi pemimpin dalam persenjataan canggih, tetapi munculnya pesaing seperti Israel menunjukkan diversifikasi pemasok senjata di antara negara-negara NATO. Israel, meskipun bukan anggota NATO, semakin memperkuat posisinya sebagai pemain utama dalam industri pertahanan global. Dengan menawarkan Pulse, Israel tidak hanya menunjukkan kemampuan teknologinya, tetapi juga memperluas pengaruhnya di antara negara-negara Barat. Akankah HIMARS bertahan? Meskipun Pulse menawarkan banyak keunggulan, HIMARS tetap menjadi pilihan utama bagi banyak negara karena presisinya yang luar biasa dan pengalaman bertahun-tahun di medan perang. Namun, tekanan untuk menghadirkan solusi yang lebih ekonomis dapat mendorong Amerika untuk mengembangkan sistem yang lebih kompetitif. Keberhasilan Pulse di pasar global mungkin memaksa Amerika untuk meninjau kembali strategi ekspornya. Jika tidak, Pulse bisa menjadi awal dari berakhirnya era dominasi HIMARS. Akhir atau awal baru. Seiring dengan berkembangnya teknologi dan meningkatnya kebutuhan militer, persaingan antara HIMARS dan Pulse mungkin hanya permulaan dari transformasi besar dalam industri pertahanan. Dunia menyaksikan bukan hanya pergeseran teknologi, tetapi juga perubahan dalam dinamika kekuatan global. Kedua sistem ini mencerminkan cara baru dalam melihat peperangan, lebih fleksibel, lebih strategis, dan lebih hemat biaya. Kini, tantangan sebenarnya adalah bagaimana negara-negara memanfaatkan teknologi ini untuk menjaga perdamaian di tengah ancaman yang terus berkembang. Era baru pertahanan global. Persaingan antara HIMARS dan Pulse tidak hanya mencerminkan evolusi teknologi, tetapi juga bagaimana negara-negara beradaptasi dengan realitas baru di dunia pertahanan. Perang di Ukraina telah menjadi laboratorium bagi senjata modern, membuktikan bahwa kecepatan, presisi, dan fleksibilitas adalah kunci untuk memenangkan pertempuran. Namun, lebih dari itu, ini adalah pengingat bahwa dalam dunia yang terus berubah, tidak ada sistem yang dapat bertahan di puncak selamanya. HIMARS mungkin masih menjadi raja artileri roket saat ini, tetapi kehadiran Pulse menunjukkan bahwa selalu ada ruang untuk inovasi dan alternatif. Era baru ini bukan tentang siapa yang memiliki senjata terbaik, tetapi tentang siapa yang dapat beradaptasi paling cepat. Dalam konteks ini, persaingan antara HIMARS dan Pulse bukanlah akhir, tetapi awal dari revolusi baru dalam teknologi pertahanan global.
Terima kasih telah menonton, pastikan like, komen, dan subscribe biar jangan ketinggalan informasi terbaru di channel Dunia Militer.